kelompok 3. Nama saya Andrea Forleoni, absen 4. Nama saya Musala Seva, absen 27. Nama Dika Rama Pradeli, absen 9. Nama Rotari, absen 22. Nama Fani Nuryawan, absen 13. Kami akan menerangkan tentang SARC, OPEC, dan APEC. Pengertian SARC, South Asian Association for Regional Cooperation, merupakan organisasi ekonomi regional di kawasan Asia Selatan yang berdiri pada 8 Desember 1985. Dilansir dari situs resminya, rencana pembentukan SARC sebenarnya telah muncul pada konferensi New Delhi 1947, konferensi Bablo 1950, dan konferensi Colombo. Namun hingga tahun 1980 masih belum ada tindakan lebih lanjut. Pendirian SARC baru terrealisasi ketika Presiden Bangladesh bernama Zair Rahman mengajukan proposal kerjasama pada 2 Mei 1980. Dalam proposal tersebut, Zair Rahman mengajak negara-negara Asia Selatan untuk membentuk sebuah kerjasama ekonomi yang didasarkan pada semangat persaudaraan. Pengertian SARC merupakan organisasi ekonomi regional di kawasan Asia Selatan yang berdiri pada 8 Desember 1985. Dilansir dari situs resminya, rencana pembentukan SARC sebenarnya telah muncul pada konferensi New Delhi 1947. Sejarah berdirinya SARC, Its Role, Heralds and Prospect 2013, karya Irm Shaheen. Pendirian SARC dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi negara-negara Asia Selatan yang belum mampu berkembang optimal. Hal tersebut dikarenakan negara-negara Asia Selatan belum mampu mengelola kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan baik. Tujuan SARC: meningkatkan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia Selatan, menumbuhkan kerjasama dan rasa solidaritas dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Asia Selatan. Pengaruh SARC, dampak positif. 1. Negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. 2. Memperluas pasar bagi produk dalam negeri. 3. Menghilangkan hambatan perdagangan internasional. 4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif. 1. Salah penerapan atas penggunaan teknologi. 2. Pasar dalam negeri dikuasai produk asing. 3. Perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan bangkrut. 4. Banyaknya TKI ilegal. OPEC. OPEC adalah organisasi negara-negara mengekspor minyak bumi, yaitu suatu organisasi yang tujuannya mengosiasi masalah-masalah terkait produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Sejarah OPEC. OPEC berdiri pada tanggal 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Negara pendiri dari OPEC adalah 5, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Sesudah penyelenggaraan konferensi Baghdad 10-14 Agustus 1960 yang diikuti oleh 5 negara produsen minyak tersebut. Markas OPEC pada awalnya bertempatan di Jenewa 21 Januari 1961 Agustus sampai Agustus 1966. Lalu pindah ke Wina, Austria. Pada awal dibentuknya sudah menjadi kesepakatan bahwa OPEC memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak internasional untuk kepentingan negara-negara anggotanya. Venezuela adalah negara yang pertama menjadi prakarsa pembentukan organisasi OPEC dengan mendekati Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan Saudi Arabia di tahun 1999. Tujuan OPEC menggabungkan kebijakan perminyakan atas negara-negara anggota, memenuhi permintaan dunia terhadap minyak bumi, melakukan penyetabilan harga minyak dunia, menetapkan kebijakan-kebijakan dalam melindungi negara-negara anggota, mempertahankan harga minyak, dan menolak aksi penurunan harga minyak. Pengaruh OPEC terhadap perekonomian di Indonesia sangat berpengaruh signifikan karena jika Indonesia terus mengimpor minyak, Indonesia bisa meningkatkan keuangan negara karena memberikan banyak manfaat untuk Indonesia. Mulai kerjasama ini, Indonesia bisa mendapatkan pinjaman dari negara lain. Adanya pinjaman dari negara lain peserta OPEC tersebut, Indonesia bisa meningkatkan keuangan negara. Salah satu contohnya adalah bisa meningkatkan investasi karena daya tarik investor bisa
menginvestasikan modalnya di Indonesia dan bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Selain itu, bisa menambah lapangan kerja baru sehingga jumlah pengangguran di Indonesia bisa berkurang. APEC merupakan kepanjangan dari ASEAN Pacific Economic Cooperation, di mana merupakan sebuah organisasi kerjasama ekonomi regional yang ada pada kawasan Asia Pasifik. Dan APEC merupakan sebuah forum ekonomi serta untuk meningkatkan kerjasama dan juga liberalisasi perdagangan, di mana meliputi keseluruhan ekonomi besar yang ada pada wilayah Asia Pasifik. Secara APEC yang dilatar belakangi dengan perubahan yang terjadi di Uni Soviet dan juga Eropa Timur. Runtuhnya Uni Soviet dengan menggunakan sistem ekonomi yang komunis dan juga diikuti perubahan sistem ekonomi di negara-negara yang ada pada Eropa Timur yang pada sebelumnya telah menjadi pengikutnya. Sistem ekonomi komunis yang merupakan sistem ekonomi tertutup perlahan berubah menjadi sistem ekonomi yang liberal dan juga bebas. Dan kemudian muncul kesadaran bahwa di setiap negara saling memerlukan atau membutuhkan, dan pada saat itu tengah berlangsung perundingan putaran Uruguay yang kemudian membahas masalah tatanan perdagangan dunia. Peraturan Uruguay merupakan perundingan dari negara-negara yang masuk ke dalam anggota General Agreement of Trade and Tariff di tahun 1986 di Punta del Este di Uruguay, dan kemudian muncul kekhawatiran atas kegagalan yang terjadi di perundingan itu yang kemudian menjadi sebab dibentuknya APEC. Tujuan dibentuknya APEC supaya dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga pertumbuhan ekonomi pada kawasan yang ada di Asia Pasifik, dan juga agar dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dengan melalui peningkatan volume perdagangan dan juga investasi. Selain hal tersebut, APEC mempunyai tujuan agar memperjuangkan kepentingan ekonomi yang ada pada kawasan tersebut serta di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Pengaruh APEC terhadap Indonesia. APEC ternyata mampu meningkatkan arus barang, jasa maupun pertumbuhan ekonomi negara anggotanya. Mitra dagang utama Indonesia adalah sebagian besar berasal dari kawasan APEC. Kita memiliki fondasi yang memanfaatkan pasar APEC bagi ekspor maupun investasi. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik didirikan pada tahun 1989, bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Indonesia berperan aktif mendukung peran APEC untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.